Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi. Amadda arbabanha wa rasama samsal bayani fi syuduril ulama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahan wahidan. Wa ashhadu anna Muhammadan arsalahu Allah basiran wa nadhiran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi as-salata wa salaman amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wa man yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ماذا كان منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Segala puji seraya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali dan senantiasa Allah memberikan limpahan rahmat, limpahan nikmat yang tiada tara. Andai kata kita jadikan ribuan air di lautan sebagai tinta, ribuan rantingan yang ada kita jadikan sebagai pena, dan ribuan helai dedaunan kita jadikan sebagai kertas untuk kita mencatat berapa besar nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, maka sungguh habis semua yang kita gunakan, maka nikmat Allah masih banyak yang belum tercatat oleh kita. Kedua kalinya salawat beriringan salam semoga tercurahkan keharibaan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus untuk memperbaiki akhlak, Nabi yang berjuang mati-matian demi tegaknya Islam hingga kita rasakan nikmatnya Islam sampai saat ini dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan yang sangat baik ini hadirin dimanapun yang Anda berada, adapun insyaallah tema yang akan saya sampaikan yaitu arti hidup sebenarnya. Bapak Ibu hadirin dimanapun Anda berada, sejatinya hidup itu adalah melakukan apa-apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa-apa yang ia larang. Kalau orang sudah memegang konsep ini, maka di setiap dia di mana saja dia berada, di segala aktivitas dia merasa Allah selalu dan senantiasa memperhatikan apa-apa yang ia kerjakan. Segala tindak tanduk dia merasa suatu saat nanti akan dimintai pertanggungan jawaban. Kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tuh, pada hari akhirat kelak, pada hari ini kata Allah, mulut mereka akan kunci. Tangan mereka memberikan kesaksian, tangan mereka berbicara, kaki mereka bersaksi atas apa yang mereka kerjakan selama mereka hidup di dunia. Nah, sayang toh kalau kita hidup hanya sementara. Diberi kenikmatan, diberi kesempatan hidup toh malah kita sia-siakan. Percuma. Sejatinya hidup ini adalah bukan berlomba-lomba untuk mengejar dunia. Bahkan banyak sekarang saudara-saudara, orang salah kaprah orang. Mereka menjadikan agama untuk mengejar dunia, bukan dunia untuk mengejar agama, lalu menyampaikan mereka kepada akhirat. Sama sekali bukan. Coba kita tengok. Banyak saudara-saudara kita yang memiliki suara emas dalam melantunkan syair-syair Al-Quran, pandai berbicara, pandai mengaji, cantik suaranya, tapi untuk apa? Untuk diperlombakan. Waduh, hebat kan suara saya. Waduh, mantap kan suara saya. Ada yang bisa nandingi. Tujuannya apa? Untuk mengejar dunia semata. Mencari kebahagiaan dunia. Padahal hanya sementara. Sayang sekali. Kata Nabi Muhammad SAW, ini adalah merupakan tantangan besar bagi kita pada generasi dakwah. Sayati ala ummati zamanun la yabqal Islam illa ismun wala minal Quran illa rusmun.
Akan datang pada umatku suatu masa nanti di mana Islam itu ada, tetapi hanya tinggal ceritanya saja. Dan Al-Quran pun ada, tetapi hanya tinggal tulisannya saja. Ini tantangan pasti. Dan zaman sekarang inilah buktinya. Inilah bukti nyata perkataan Rasulullah Muhammad SAW. Sudah tak peran para generasi dakwah. Di sini mereka harus bisa mengambil keputusan. Di sini mereka harus bisa bertindak. Apa teori, apa metode, apa cara yang akan mereka terapkan sehingga orang gemar membaca Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk yang barang siapa menjadikan dia sebagai rahmat, menjadikan dia sebagai nikmat, menjadikan dia sebagai amalan tuntunan, maka sungguh selamatlah dia. Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Siapa yang menjadikan Al-Quran di depan, dijadikan Al-Quran di depan, dijadikan Al-Quran sebagai makmum, diikuti segala perintah Al-Quran, ditinggalkan segala larangan yang ada dalam Al-Quran, maka Al-Quran akan membawa dia kepada surga. Dan sebaliknya, man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Siapa yang menjadikan Al-Quran ini sebagai makmum, dia belakangi Al-Quran, dia belakangi seluruh isi, dia belakangi seluruh ajaran Al-Quran, maka sungguh Al-Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Di sini saudara, coba kita lihat kemajuan teknologi di era globalisasi sangat dahsyat. Anak-anak muda, coba kita tengok generasi-generasi muda yang akan datang. Mereka sudah sibuk dengan kemajuan teknologi. Pulang sekolah sibuk kemana? Kalau kami dulu, mohon maaf saudara, kami dulu masih kecil-kecil, Masya Allah. Maghrib, mandi, habis itu ke masjid, habis maghrib kami langsung ngaji, sampai isya gitu keseharian. Tapi coba kita tengok generasi muda sekarang, Masya Allah. Maghrib, coba kita tengok banyak anak-anak di warnet banyak. Sibuk dipengaruhi, diracuni dengan game-game online yang melupakan mereka kepada sejatinya hidup itu. Mereka lupa tujuan hidup itu apa. Peran kita, peran generasi dakwah. Kemana dunia ini tergantung kepada kita. Kalau sanggup kita memberikan contoh, sanggup kita menerapkan cara, sanggup kita memberikan metode, maka sungguh baiklah hidup kita. Orang yang bermanfaat bagi orang lain itulah orang-orang yang sebaik-baiknya. Hidup dunianya sementara. Tidak ada gunanya kita hanya mengejar dunia, bersaing dengan kawan, menjingkang kawan seiring, menggunting dalam lipatan kapas. Mengejar dunia semata. Dunia hanya sementara. Saudara seiman, dimanapun Anda berada, marilah dalam kesempatan yang sangat baik ini kita menyadari betul sejatinya hidup itu apa sebenarnya. Islam pada saat ini benar-benar terpuruk. Islam pada saat ini benar-benar mundur, benar-benar hancur pada saat ini. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Coba kita tengok realita umat Islam khususnya yang ada di Indonesia saat ini. Coba kita lihat. Mereka sibuk ngapain coba? Orang-orang yang tahu tentang agama, yang mereka permasalahkan apa? Coba kita tengok. Yang mereka menjadi problematika, sholat tarawih itu 11 rakaat, 8 rakaat, atau 23. Sholat itu pakai kunut atau tidak? Sholat itu tangannya gerak-gerak atau tidak? Itu hal-hal yang tidak penting, itulah yang ia perdebatkan sampai hari ini. Ada yang lain lagi sibuk membid'ahkan. Masya Allah. Itu yang menjadi problematika. Sementara pada hari ini, saudara-saudara kita di Palestina masih tertindas. Hari ini mereka masih menangis, merintih, harga diri mereka diinjak. Hak hidup mereka nggak ada. Mereka harus berjuang keras-keras untuk hidup. Di mana saudara-saudara mereka? Di mana kita? Bahkan kata Nabi, hancur itu Ka'bah lebih mending daripada satu nyawa orang Muslim. Tapi coba kita tengok, udah berapa banyak saudara-saudara Muslim kita yang sampai hari ini menjadi korban kekerasan. Ini peran generasi dakwah.
Generasi dakwah pun bukan berdiri dia sebagai anak dakwah. Bukan hanya mengejar ambisi. Bukan hanya ingin dipandang. Bukan hanya ingin dipuji. Berbuat sedikit-sedikit ingin dipuji. Bertindak sedikit-sedikit ingin disebut-sebut namanya. Ingin disanjung-sanjung. Cuma tak ada guna. Generasi dakwah harus bisa menjadi arti penting dalam hidup ini. Memberi manfaat bagi kehidupan. Menjadi leader. Menjadi pelopor bagi generasi-generasi berikutnya. Sehingga orang tahu kita memberi dan orang menerima. Apa sebenarnya sejati hidup itu? Melakukan apa yang dia perintah, meninggalkan apa yang dia larang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Pasti ada salah. Mohon maaf. Bila billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.